Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan beberapa soal yang dilayangkan melalui komentar. Ini beberapa FR hitung cepat. Baik, beberapa tipe akan kita bahas, terutama tipe-tipe yang mengandung pecahan. Nah, yang pertama adalah soal seperti ini. Diketahui A dan B bilangan asli. Jika A per 7 dikali B per 6 dikali 30% akan sama dengan 70 dibagi 1680, ditanyakan A tambah B. Nah, A dan B bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang sudah kita kenal. Tapi dimulai dari angka 1. Kalau 0 itu bilangan cacah. Ya, jadi bilangan asli itu dari mulai 1. Baik, kita lanjutkan. A kali B 7 kali 6. Jadi AB dibagi 7 per 2. Dibagi 42 maksudnya. 35% itu adalah 35 per 100. Sama dengan 70 dibagi 1680. Pokok bahasan kita, di sini tidak ada tambah, di sini tidak ada kurang. Sehingga langsung saja bisa dikali seperti itu. Ya. Nah, ini bisa ada yang disederhanakan, 42 dengan 35 sama-sama bisa dibagi 7. Sehingga 5 per 6. Ya, dibagi 7 kan 6. 6 dikali 100, 600. Sehingga AB kita dapatkan, kali silang ya, 600 dikali jadi ke atas, 600 kali 1 itu 600, kemudian 5 jadi ke bawah. 5 dengan 24 dikalikan seperti ini. Kita dapatkan 5. Ya, ini disederhanakan, kita dapatkan 5. AB sama dengan 5. Nah, sekarang ditanyakan A tambah B. Dapat dari mana? Ya, kuncinya dari bilangan asli. Kalau tidak dikunci sebagai bilangan asli, maka kita akan kesulitan. Karena dua bilangan dikalikan sama dengan 5 itu sangat banyak. Apalagi bilangan pecahan. Ya, seperti itu. Misalkan setengah dengan 10. Itu juga kan kalau dikalikan jadi 5. Ya, sepertiga dengan berapa, dengan 15 juga 5. Dan seterusnya, ini akan sangat banyak sekali. Tapi ketika dikunci bilangan asli, maka yang ada hanya angka 1 dan angka 5 saja. 1 dikali 5, 5. 5 dikali 1, 5. Jadi A dan B ini kita nggak tahu yang mana, pokoknya antara 1 dan 5. Sehingga dua bilangan 1 dengan 5 itu dijumlahkan, hasilnya akan 6. Misalkan A-nya 1, B-nya 5, jadi gini kan? Atau A-nya 5, B-nya 1, jadi begini. Ini kalau dijumlahkan 6. Ini pun dijumlahkan 6. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Kita simak. Nah, di sini tidak ada perkalian. Semuanya pengurangan dan penjumlahan. Ya, berarti tidak mesti kita kelompokkan dulu begitu. Karena ini sudah bisa dioperasikan. Sudah bisa dioperasikan langsung. 85% dengan 25% kalau dikurangi kan langsung saja. Ya. Jadi 60%. Yang setipe kan persen dengan persen. Kemudian 1,25 di sini 31 per 4. 1 per 4 itu kan 0,25. Jadi bisa kita ubah menjadi 3,25. 60% itu 0,6. 60% itu 60 per 100. Ya, berarti 0,6. Kemudian 1,25 ditambah 3,25 itu 4,50. Ya. 1 dengan 3 kan 4, 25 dengan 25, 50. 50 itu bisa ditulis nolnya bisa tidak, karena sudah di belakang koma. Angka 0 di belakang koma, dia di ujung, tidak ada bilangan lain, maka bisa dihapus. Sehingga 4,5 kita dapatkan. Kita jumlahkan biasa, kita dapat 51. 5,1 maksud ini. Cara kedua, ya. Nah, kita sudah sampai ke sini. Cara kedua, ada juga yang menghindari koma dan menghindari persen dengan cara mengalihkan dengan 100. Ya, jadi jawaban itu dikalikan 100, maka 60% per 100 dikali 100, 100-nya hilang, persennya hilang jadi 60. 1,25 kalau dikali 100, maka
komanya bergeser 2, artinya komanya hilang. Begitupun dengan 3,25, komanya hilang. Ya, karena bergeser 2. Jumlahkan saja 510. Itu 100 kali jawaban. Karena kan ini dikali 100, ini dikali 100, ini dikali 100. Sehingga itu kali 100. Yang kita cari adalah jawabannya. Di langkah akhir tinggal dibagi lagi 100. 510 dibagi 100 berarti ada 0, 1. 1, 2 nolnya. Jadi komanya 5,1. Persis sama. Teknik manapun tidak perlu berpihak, yang penting silakan saja kuasai satu teknik, ya, tidak perlu mencela teknik yang lain maksudnya begitu. Silakan saja, penerimaan masing-masing berbeda. Soal nomor 3. Soal nomor 3 juga kemungkinan muncul tipe ini. Ya, kemungkinan besar muncul tipe ini dan selalu muncul. 0,875 dikali 2, 2/7 dikurangi 0,375 dibagi 1, 7/8. Di sini bisa kita uraikan. 2 kali 7, 14 ditambah 2, 16. 16/17. Seperti itu. 0,875 itu 875/1000. Ini 375/1000. Kemudian 1 kali 8 itu 8, tambah 7 itu 15. 15/8. Ya. Pembagian kalau pusing tinggal diubah jadi perkalian asalkan dibalik. Begitu kan nantinya, ya. Di sini 875 bisa dibagi dengan 7 disederhanakan 125. Sehingga yang ini 125/1000 dikali 16. Yang ini tinggal dibalik 8/15-nya. Ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan saja. 25. Sehingga kita dapatkan 125 kali 16 itu 2000. Ya, dibagi 1000. Kemudian ini 25 kali 8, 200 dibagi 1000. 2000 dikurangi 200. Karena 1000 sudah sama penyebutnya, maka kita langsung bisa mengurangi atas. Sehingga kita dapat 1800. 1800 dibagi 1000 berarti ada 0,3. 1, 2, 3. Kita dapatkan 1,8. 1,8 di dalam opsi berarti C. Ini 80 atau nolnya hilang, itu kan sama. Jadi ini sama. Baik. Soal nomor 4. Silakan dicoba. Nah, sebelumnya kalau yang ini ya ada pembagian itu disarankan tidak mengalihkan dengan 1000 seperti teknik yang sebelumnya. Teknik sebelumnya kita terapkan amannya kalau semuanya perkalian dan penjumlahan, tidak ada pembagian. Kita bisa menggunakan teknik yang tadi, mengalihkan dengan 100, mengalihkan dengan 1000 untuk menghilangkan koma. Kalau pembagian ya itu nanti takutnya jadi salah. Di akhir dibagi lagi justru itu yang jadi salah. Ya. Seperti itu. Intinya gunakan teknik tadi kalau semuanya kali dan tambah. Kalau ada pembagian jangan menggunakan teknik tadi. Soal nomor 4. 1/4 ditambah 1/4 dibagi 1/4 dikurangi 1/4. Nah, di sini kita dituntut untuk mengelompokkan. Mengelompokkan itu bagaimana sih, Pak? Nah, mengelompokkan itu kalau dipisahkan tanda tambah berarti itu satu kelompok. Berarti 1/4 ini mandiri. Karena setelah 1/4 itu ada tambah. Berarti dia mandiri. Begitu. Yang mandiri itu tambah dan kurang. Sesederhana itu. Ya, yang tidak mandiri itu kali dan bagi. Sehingga bisa kita visualkan supaya lebih gampang. Ini pengelompokan, munculkan saja tanda kurung. Ya. Kenapa? Ini satu keluarga. Kenapa? Karena dihubungkan dengan pembagi. Ya. Berarti dia satu keluarga. Munculkan tanda kurung supaya gampang. 1/4 ini dia mandiri, udah siap dioperasikan. Negatif 1/4 pun dia mandiri, sudah siap dioperasikan. Tapi kalau pembagi di sini berarti harus dioperasikan dulu yang ini supaya jadi satu angka dulu. Seperti itu. Ingat ya. Kalau pembagian dan perkalian langsung saja dikasih kurung. Yuk. 1/4 sudah mandiri, negatif 1/4 pun sudah mandiri, sehingga bisa langsung kita operasikan. 1/4 dikurangi 1/4 itu kan saling menghilangkan. 0. Berarti tinggal kita fokus ke sini. Jadikan perkalian saja 1/4 dikali 4/1.
4 dibagi 4 itu 1. Jadi 1 dikali 1, 1 dibagi 1, hasilnya 1. Ini kan coret ya. Jadi 1. Begitu. Demikian. Kita terapkan pemahaman tadi ke soal 5. Lihat di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Kita diminta untuk mengelompokkan dulu, itu yang paling aman. 12 per 5 ini dengan 0,75 itu satu kelompok. Kenapa? Karena penghubungnya kali. Biasakan tanda kurung. Biasakan begitu. Ya. Setelah 0,75 itu tambah, berarti memang ini sudah kelompok yang lain. Seperti itu. 3,2 dan 8% ini pembagi, maka dia satu kelompok. Apakah 8% sekelompok dengan 0,8? Tidak, karena penghubungnya adalah dikurangi. Kapanpun penghubungnya tambah, kapanpun penghubungnya kurangi, dia bukan satu kelompok. Bukan satu kelompok, jangan diberi kurung. Ini satu kelompok, kita kasih kurung. Itu tipsnya. Setelah ini bisa kita langsung kerjakan yang dalam kurung dulu. 0,75 itu kan 3 per 4. Ya. Kemudian 8% itu adalah 8 per 100. Karena ini pembagi jadi kali, dibalik jadi 100 per 8. 3,2 itu adalah 32 per 10. Ya, ini sudah harus bisa. Baik, tinggal sederhanakan saja kan. Ya, 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 3 9, jadi 9 per 5. Kemudian, yang ini supaya 100 ini hilang, ini bisa dikali 10, ini bisa dikali 10. Ya. Kalau pembagian ini boleh, ini kali 10, ini kali 10 kan tetap saja. Dicoret kan hilang juga. Atau dimunculkan itu bisa. Sehingga 320 dibagi 100 itu sama saja dengan 32 per 10. Ya, kalau kita coret ini tutup, kan kembali ke 32 per 10. Di sini supaya begini itu untuk mengakali yang 100. Ya, seperti itu. 32 dibagi 8 itu 4, jadi 40. Ya. Nah, ini jadi sederhana. 9 dibagi 5 dikurangi 4 per 5. Ini kan satu tipe ya. Sama-sama pembagi 5 bisa kita gabung. 9 dikurangi 4 itu 5. 5 dibagi 5, 1. Ya, kita gabungkan ke sini supaya lebih kelihatan. Kita boleh bergeser ya. Pak, kalau bergeser enggak ganti tanda, tadinya min jadi plus, tidak. Kalau min jadi plus itu kalau kita bergesernya tuh melintasi sama dengan. Ada sama dengan, kita melintas ke sana, nah baru berubah tanda. Itu. Kalau cuma bergeser, itu tidak. Ya, misalkan 1 tambah 2, atau 2-nya kita geser jadi ke depan. 2 tambah 1, hasilnya kan sama-sama 3. Kita boleh menggeser ini jadi ke sini, atau ini ke depan, jadi min 4 per 5 tambah 9 per 5 itu nggak masalah. Tidak akan merubah tanda. Ya, kalau bergeser, tanda juga ikut. 4 per 5 itu tandanya negatif. Berarti ketika dia ini di yang ketiga, dia geser ke yang kedua, di tengah, tetap tandanya negatif 4 per 5. Mohon diingat itu. 9 dikurangi 4, 5. 5 dibagi 5, 1 tambah 40, jadi 41. Jawabannya demikian. Soal nomor 6. Soal nomor 6. 125 dikali 12 ditambah titik-titik sama dengan 1680. Kita diminta untuk mengisi titik-titik ini. Ini sangat gampang ya, ini kalikan saja 125 dikali 12 itu kan 1500. Ini nggak tahu misalkan aja A daripada titik-titik enak huruf. Ya, berarti 1500 kan ke sini. Nah, melintas sama dengan dia bergeser, tadinya dia positif jadi negatif. Ya, karena dia sudah melampaui sama dengan itu ya. Sehingga 1620 dikurangi 1500 adalah 120. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Soal nomor 7, 9 kali 27 ditambah 13 kali 72 dibagi 12. Nah, perhatikan mana kelompok. Ini kelompok. Satu kelompok. Kenapa? Karena penghubungnya kali, berarti dia kelompok. Ini sudah dikurung, berarti kelompok. Dibagi 12, karena penghubungnya bagi, berarti ini dengan ini satu kelompok. Begitu. Karena penghubung mereka itu bagi dan kali, bukan tambah atau minus. Selama kali dan bagi, maka satu kelompok. Jadi ini ada dua kelompok. Satu kelompok, dua kelompok. Kasih kurung.
Ya, yang ini 9 kali 72 648. Kemudian ini 13 kali 72 dibagi 12, kita tulis per kelompoknya jadi begini, karena mereka satu kelompok. 936 dibagi 12 adalah 78. Kalau kita jumlahkan biasa, hasilnya 726. Ya, ingat ya, ada pengelompokan. Baik, soal ke-8, ini soal angkanya mirip. Ya, tapi pengelompokannya beda. 9 kali 72 ditambah 13 kali 72. Ini kelompok dalam kurung, ya. Jadi di dalam kelompok juga ada kelompok lain, tidak jadi masalah. Artinya ini harus dikerjakan lebih dahulu. Kemudian ini kelompok kedua. Nah, 12 ini kelompok semuanya. Efeknya beda dengan ini, perhatikan. 9 kali 72 ditambah 13 kali 72 dibagi 12. Lihat pembaginya. Kalau di sini, 12 itu membagi hanya kelompoknya saja. Kelompoknya kan ini. 13 kali 72 dibagi 12, berarti kelompoknya cuma ini. Sehingga dia membaginya juga cuma kelompok itu. Tapi kalau ini pembagi 12, nih di sini ada kurung, di sini ada kurung, artinya 12 ini membagi semuanya. Sehingga tulisannya begini. Hitung biasa saja, 9 kali 72, 648, 13 kali 72, 936 dibagi 12. 1584 dibagi 12, kita dapatkan 132. Hasilnya berbeda. Karena memang soalnya juga berbeda. Ya, mirip tapi berbeda. Ini kelompoknya dengan 13 kali 72, kalau ini 12 ini satu kelompok dengan semua. Mudah-mudahan dipahami ya. 132 jawabannya. Itu cara satu. Cara satu ini cara sederhana, tinggal dikalikan saja. Cuman angkanya jadi besar. Tidak masalah selama bisa. Baik, kita akan kerjakan cara 2. Cara 2, 9 kali 72 ditambah 13 kali 72 dibagi 12. Ya. Seperti ini. Nah, triknya adalah membagi. Ya, membagi. Kelompok ini dibagi 12, kelompok ini pun dibagi 12. Berarti kita salah satu saja. Ya. 9 kali 72 dibagi 12, 13 kali 72 dibagi 12. Nah, kalau satu kelompok ini ya dengan pengali berarti salah satu saja kita bagi. Pilih yang mana 9 atau 72, silahkan. 72, ya jadi 6, 9 kali 6. Ini juga 72, jadi 13 kali 6. 9 kali 6 itu 54, tambah 78, hasilnya sama 132. Kalau di sininya pengurangan, ini tidak boleh hanya ini dicoret. Karena pengurangan itu berarti sudah dua suku yang berbeda. 72 harus dibagi 12, 9 pun harus dibagi 12. Tapi kalau perkalian, itu sudah satu keluarga. Kalau satu keluarga, ya sudah saja pilih salah satu. Begitu ya. Misalkan ada petugas dari PLN misalkan ya, mau nagih iuran misalkan, atau petugas apalah yang nagih iuran ke rumah. Nah, ini rumah lain, ini rumah lain, maka PLN itu harus menagih ke sini dan juga menagih ke sini kalau tambah dan minus ya. Tapi kalau kali dan bagi itu kan satu keluarga, cukup salah satu. Ya, jadi kalau rumah Anda diketok oleh petugas PLN, kemudian yang keluar adalah ayah, maka cukup saja ayah yang membayar. Tidak mesti harus ditagih semua anggota keluarga, ibu dan lain-lain enggak. Karena ini satu keluarga. Kalau satu keluarga pilih aja salah satu. Siapapun yang dibagi sudah cukup, ya. Tapi kalau penjumlahan tidak. Misalkan yang ini. Ini kan penjumlahan, ya. Artinya apa? Ini dianggap rumah yang berbeda. Ini dibagi 12, ini pun harus dibagi 12. Tuh. Ini yang kita lakukan di langkah ini. Ya, ingat ya, karena kalau ada tambah berarti sudah kelompok yang lain. Ini harus dibagi 12, ini harus dibagi 12. Setelah dibagi begini, ingat karena ini bukan lagi kelompok berbeda, tapi satu kelompok, kita bisa membagi salah satu saja. Ya, demikian. Itu prinsip-prinsip yang akan terus diulang-ulang. Cara ketiga, sifat distributif. Sifat distributif itu bisa melihat angka yang sama. Di sini mengandung 72, di sini pun di kelompok yang lain mengandung 72. Maka 72 bisa kita gabungkan, ya, kita gabungkan 72 ditulis sekali. Sehingga di kelompok ini 72 sudah ditulis, tinggal yang belum ditulis adalah 9. Kemudian di kelompok ini 72 sudah ditulis, yang belum ditulis adalah 13. Tambah 13. Demikian, itu cara distributif, cara menyederhanakan.
Nantinya 72 dikali 9 kan dari sini. 72 kali 13 kan ini. Bentuknya sama aja. Caranya, kita tulis satu kali bilangan yang sama. 72 dan 72, maka 72 dikeluarkan. Yang belum ditulis adalah 9. Di sini yang belum ditulis adalah 13. Cukup demikian. 72 dibagi 12 adalah 6. 9 ditambah 13 adalah 22. Ketika dikalikan, hasilnya sama. Ya, ingat, manapun teknik, cara satu itu paling umum, ya. Peluang kesalahannya kecil, tapi angkanya besar. Silakan. Cara kedua, asalkan sudah paham bahwa ini dibagi kapan, bahwa misalkan jangan 72 dibagi 12, udah saja begitu. Dicoret 1, udah aja dihitung, itu pasti salah. Ya, karena 12 membagi ini dan membagi itu. Kalau sudah bisa itu, silakan gunakan teknik ini. Kalau sudah lebih mahir lagi, silakan gunakan teknik ini untuk menyederhanakan. Manapun cara yang bisa, lakukan itu. Soal nomor 9. 0,2 dikali 9% dibagi 3, 2/6. Ya. Ini 0,2 kita ubah menjadi 2/10, 9% 9/100, kemudian yang ini 3 kali 6, 18, tambah 2, 20 ya, jadi 20/6. Supaya jadi kali lebih enak, jadi 6/20. 2 kali 9, 18, 10 dikali 100 itu 1000. Ya. Bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. 18 dengan 2 kan 9 ya. Itu 9. Jadi 9 kali 6 54. Nolnya belum, berarti gabungkan ke sini 10.000. 54/10.000. Demikian. Kalau bingung, udah aja 18 dikali 6 berapa? Ya. Kemudian 1000 dikali 20. Itu kan 20.000. Nanti yang atas dibagi 2, hasilnya kita akan dapatkan sama 54/10.000. 54/10.000 artinya nolnya bergeser 4. Ya, memunculkan koma. 1, 2, 3. Karena nggak ada angka di situ, kasih 0. 4, kasih 0. Seperti itu. Jadi dapatnya adalah 0,0040. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Di belakang koma ada 4. Sesuai dengan dibagi 10.000. Jawabannya ini. Soal nomor 10, silakan dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk. 5 kali 4 tambah 1, 21/4. Dikali 0,5 menjadi 5/10. 20% begini. Tinggal ini jadi perkalian. Ya. Ini 4 dikali 10, 40. Kemudian 21 dikali 5, 105. Dikali 100/20. Dibalik ya kalau kali. Seperti itu. Sehingga di sini 0 dengan 0 bisa hilang 100-nya. Tinggal 105 dibagi 8. Ya, seperti itu. Atau dihitung dulu 105 kali 100, 105, 00. 40 kali 20, 800. Begitu. Ini kan 0-nya 2, berarti 0-nya 2. Ini kan ditambahkan 0-nya 2, ditambahkan 0-nya 2. Ya, kita coret yang ini, berarti 105 dibagi 8. 13, 1/8. Artinya 105 dibagi 8 itu 13, tapi nyisa 1. Jadi 13, 1/8. Atau 13,125. Ya, 1 dibagi 8 itu kan 0,125. Soal terakhir silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. 25% dibagi 4/10 dikali 3/2 ya. Nah, ini jadi perkalian, tinggal kita balikan saja. Seperti itu. Kemudian 750/800. Kalau misalkan kita mau langsung aja mengalihkan semua tanpa ingin menyederhanakan di awal, kalikan saja semua. 25 kali 10 kali 3. 250 kali 3, 750. Kemudian 100 dikali 4 kali 2, 800. Sederhanakannya di akhir silakan saja. Ini 0 dibagi 0 jadi 75/80 ya. Ini saya demonstrasikan kalau kita nggak tahu, udah saja yang terpikirkan aja ya. Bertahap nggak apa-apa lama, tapi terjawab. 75 dibagi 80 disederhanakan lagi ya. Jadi 15/16. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Di video berikutnya kita akan terus membahas yang beberapa kaidah dalam operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian serta persen. Selamat belajar.